You know I gotta come back. Audio Jungle. Back, 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 back. Halo guys, kembali lagi dengan saya. Welcome to my project at YouTube channel. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Adapun tugas ini didedikasikan untuk mata kuliah biologi sel dengan dosen pengampu Ibu Irda Wahidah, MPD. Nama saya Namirah Yasmin Raudah dengan NIM 0310201014 dari kelas Tadris Biologi 2 semester 5 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Tahukah kamu bahwasanya aroma khas hujan dihasilkan dari bakteri? Hah? Kok bisa sih? Channel ini salah nggak sih menyampaikan informasi? Kok bisa bakteri itu jadi penyebab aroma khas hujan? Kira-kira ada yang bisa nyium nggak aroma khas hujan? Nah, jadi benar ya teman-teman. Jadi aroma khas hujan itu dihasilkan karena adanya bakteri yang bernama Actinomycetes yang berkolaborasi dengan senyawa geosmin yang berada di dalam permukaan tanah menguap yang dibantu dengan adanya air hujan. Kemudian dengan menguapnya permukaan tanah tersebutlah mengakibatkan keluarnya aroma khas hujan. Oke, jadi dalam tugas kali ini saya membahas mengenai bakteri. Apa sih bakteri itu sebenarnya? Kenapa sih kok kayaknya lumrah banget gitu didengar? Nah, jadi bakteri itu berasal dari bahasa Latin yakni bakterion atau bakterium yang artinya batang atau tongkat. Dikatakan seperti itu dikarenakan bentuk dari bakteri itu sendiri yang menyerupai seperti tongkat kayu pada umumnya. Jadi bakteri ini yang umumnya berada di habitat-habitat tempat yang kotor. Kemudian ciri-ciri bakteri yang pertama itu umumnya dia bersifat uniseluler, yakni hanya bersel satu. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya mikroorganisme dengan artian bakteri hanya dapat dilihat di bawah lensa mikroskop. Kemudian cirinya yang ketiga ialah prokaryotik, yakni bakteri tidak memiliki membran inti. Lalu, ciri-ciri bakteri selanjutnya yang keempat ialah bakteri memiliki dinding sel. Nah, jadi pada bakteri ini yang memiliki dinding sel umumnya terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Kemudian ciri-ciri bakteri yang kelima itu bersifat kosmopolit, yakni dapat hidup di mana saja sehingga habitat dari bakteri itu banyak. Kemudian yang keenam, bakteri umumnya hidup berkoloni atau berkelompok. Selanjutnya ada struktur dasar bakteri. Jadi struktur dasar bakteri ini maksudnya ialah semua jenis bakteri sudah pasti memiliki struktur ini. Terdiri dari 5 organel, yang pertama sitoplasma, ribosom, DNA, membran plasma, dan yang terakhir ada dinding sel. Lalu ke struktur khusus bakteri yang terdiri dari 1 kapsul, 2 flagella, 3 pilus, 4 vakuola, gas, dan yang kelima itu ada endospora. Kemudian fungsi dari struktur bakteri itu sendiri, yang pertama fungsi dari kapsul sebagai lapisan pelindung serta membantu melekatkan diri pada substrat bakteri, mengingat bakteri merupakan organisme yang menempel pada inangnya. Kemudian yang kedua itu ada dinding sel, berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel bakteri. Yang kemudian ada pilus, yakni berfungsi untuk membantu perlekatan pada substrat. Lalu fungsi struktur bakteri selanjutnya yakni yang keempat ada sitoplasma yang berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi metabolisme pada bakteri sehingga bakteri dapat menghasilkan energi. Yang kelima ada tempat ribosom yakni tempat terjadinya sintesis protein pada bakteri. Dan yang keenam ada plasmid, vektor yang membawa gen asing yang ingin disisipkan pada bakteri. Umumnya hal ini berupa virus pada bakteriofag.
Kemudian kepada pembahasan selanjutnya, yakni bentuk-bentuk bakteri. Ada yang tahu nggak ya teman-teman, kira-kira bentuk bakteri itu ada berapa dan gimana sih bentuk-bentuk dari bakteri itu yang ada di dalam kehidupan? Yuk kita pelajari sama-sama. Nah, jadi bentuk-bentuk bakteri itu ada 3. Yang pertama itu bacillus. Kemudian bentuk yang kedua itu ada coccus yang umumnya berbentuk bulat, contohnya seperti streptococcus. Kemudian yang ketiga itu ada spiral. Seperti namanya ya, berbentuknya seperti spiral ataupun lengkungan. Nah, berikut merupakan contoh gambar dari bentuk-bentuk bakteri. Yang pertama itu ada bacillus yang umumnya berbentuk seperti tongkat. Kemudian ada coccus yang umumnya berbentuk seperti bulat-bulat, dan yang ada spiral itu berbentuk seperti lengkungan.